memiliki hubungan dekat dengannya. Meski aku tak sebanding dengan si Bang Ren, kau. Sampah sepertimu ingin menindas. Benar-benar seperti mimpi di siang bolong. Tuan Ren, Jiang Xiang itu bertindak sesuka hati. Dia menyamar sebagai pemegang papan. Membuat kekacauan di Tianmen. Menggelar pesta besar Feng Shen. Bahkan menghancurkan pedang 4 penjuru dari 3 keluarga kami. Keluarga Jiang, Hai, Yan. Memohon Tianmen untuk turun tangan. Hukum para penjahat. Aku ingin mengendarai armor emas. Silakan Tianmen turun tangan. Aku, Jiao Xia dari Zhongzhou, meminta Tianmen turun tangan. Sang Xiang Liu, kamu benar-benar membuat akhir yang baik untuk dirimu sendiri. Aku awalnya hanya ingin menjadikanmu anjing. Tapi kamu yang mencari mati. Karena ketiga keluarga meminta. Lalu aku akan pergi ke Wen Jiancheng. Keluarga Liu meminta Tianmen untuk mundur. Nona Liu tidak bisa melakukannya. Kenapa? Hukuman atas pelanggaran. Itu untuk menegakkan keadilan. Hentikan dan lepaskan orangnya. Itu sama saja membiarkan para penjahat. Aku, Zheng Yifan, tidak akan berdamai dengan kejahatan. Zheng Yifan, saat kamu merebut tunanganku dulu. Mengapa kamu tidak mempertahankan keadilan? Ketika kamu menghina aku sesuka hati. Mengapa kamu tidak sadar akan dosamu? Sekarang kamu penuh dengan sikap moral. Dan berbicara tentang kepentingan umum. Tapi itu tidak bisa menyembunyikan dosa di hatimu. Pikirkan tentang meninggalkanmu. Alasan aku mengundang kalian berdua ke perjamuan ini adalah karena dendamku terhadap penghinaan yang kuterima. Dan membalas rasa sakitku atas pengkhianatan yang kualami. Hari ini, pedang ini adalah untuk kalian berdua. Mengapa kamu masih berbicara, Jenderal? Dengan posisiku hari ini, bukan 2 kalimat darimu yang bisa menentukan. Dengan kekuasaanku hari ini, bukan juga dengan sebilah pedang tua itu. Selesai. Adalah 5 tahun. Kau bisa berubah dari seorang pengikut menjadi pemimpin Tianmen. Aku tidak bisa berubah menjadi pelindung tanaman? Ketika aku tidak takut. Meskipun kamu adalah pelindung tanaman, apa salahnya? Aku adalah pemimpin Tianmen. Aku hanya seorang cendekiawan. Meskipun kamu adalah batu kecil. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Selama ada Tianmen, dunia ini akan kukuasai. Di sungai dan laut ini. Ikuti aku, sang pemilik toko. Buka lebar-lebar matamu. Lihat baik-baik. Ini apa? Perintah Tianmen. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu punya Tian? Lihatlah Tuan Gerbang. Seperti melihat pemimpin gerbang. Zheng Yifan belum berlutut. Apa yang terjadi ini? Gerbang memberi kamu kehormatan. Tentunya juga akan memberimu batasan. Sekali menjadi bagian dari gerbang. Selama itu, semua orang di gerbang akan berada di bawah kendalinya. Zheng Yifan dan Zhang Qiuwi sekarang bisa mati. Tuan, saya salah. Ampuni saya tidak mengenal Taisan. Tolong beri saya kesempatan lagi. Tolong, selamatkan nyawa saya. Tuan, ampunilah saya. Ampun untukmu yang mengkhianati raja. Ingin menjatuhkan negara ke jurang kematian. Kamu ingin membakar nyawaku lagi, ya? Semua ini adalah rencana dari diriku. Aku terpaksa melakukannya. Tidak ada pilihan lain. Semoga Tuan mengampuni aku. Ahahaha. Apakah kamu bisa mendengarku? Mengkhianati diriku berarti kehilangan segalanya. Biarkan orang tuaku dan nyawaku. Kalian berdua tidak bisa berpisah. Hati saya sulit untuk tenang. Kalian berdua tidak mati. Hukum alam tidak bisa menerima. Tentu saja. Kakak Xiaoyu sebenarnya ada yang mengatur. Saya hanya meminta satu hal. Kalian beri keringanan. Siapa sebenarnya dalang di balik Wukong? Menbuling. Pedang keempat memotong iblis hati. Mengundang dendam dan benci. Pedang keempat memotong iblis hati. Menyelesaikan dendam dan benci. 3. Aku hanya memberikan kalian waktu 3 hari lagi. Bawa Mu Bu Zhen Xiong ke depan sihir. Kalian berdua akan mati dibakar di malam hari. Keluar dan tinggal. Oh ya. Kita pergi. Sesuai dengan perjanjian. Sekarang kita sudah menjadi pasangan yang belum menikah. Jadi tidak perlu bersikap asing. Kamu bisa pulang dulu untuk bersiap. Setelah aku melapor kepada guru, kita bisa bertemu lagi nanti. Sebenarnya, aku telah menipumu.
Orang yang akan menikah denganmu bukan aku. Orang yang akan masuk ke daftar langit juga bukan aku. Melainkan kakakku. Pedang ini aku curi dari rumah. Tuan, sebenarnya nona besar sendiri yang tidak mau datang memenuhi janji. Jadi nona kedua yang mencuri pedang Suzaku. Itulah sebabnya. Mohon Tuan membatalkan pertunangan. Tolong bebaskan kakakku, Liu Fangfei. Kalau aku tidak setuju. Apa yang sedang kau lakukan? Semua ini salahku. Tolong jangan batalkan pertunangan, Tuan. Siapa yang bilang ingin membatalkan pernikahan? Tapi bukankah Anda baru saja mengatakan, wanita yang ingin saya nikahi dari keluarga Liu bukanlah orang yang mengurus biaya sewa. Melainkan, adalah. Ini bagaimana bisa? Tunanganku sejak awal adalah kamu. Tenanglah. Tunggu aku, apa masalahnya, Tuan? Bolehkah aku memberikan kesempatan ini kepada kakakku? Kamu ingin menyerahkan kesempatan Ming Deng Tianbao. Tapi, aku lebih tidak rela meninggalkan keluargaku. Aku mencuri pedang roh. Hanya untuk menepati janji. Membuat keluarga Liu terbebas dari kutukan langit. Sekarang krisis telah teratasi. Kesempatan ini seharusnya diberikan kepada kakakku. Dia adalah putri sulung keluarga Liu. Dari segi status dan penampilan. Serta bakatnya juga. Aku tidak mempedulikan yang lainnya. Aku tahu kamu khawatir menerima kesempatan ini. Mungkin akan menyebabkan jarak antara kamu dan keluargamu. Kalau begitu, aku akan melepaskan identitasku sebagai orang Sibang dan pemimpin Tianmen. Dan melamar sebagai orang biasa. Tapi ini adalah tugas terakhirku. Juga, kamu jangan sampai menipu. Kalau aku menikahi seseorang yang bukan Nona Liu Ruyan, maka keluarga Liu Mu yang akan terkena kutukan dari surga. Bawa nona mudamu pulang dan bersiaplah. Baik. Perintahkan Tianmen untuk segera mempersiapkan mahar. Berikan upacara kematian di pesta ulang tahun keluarga Liu. Perintahkan agar hukum surga di seluruh negeri ditunda. Ditunda 7 hari. Kerajaan Utara bersiap untuk menaklukkan Changqing. Dengan partai kekaisaran, hormat kepada kaisar. Huang Pulong melapor. Kami para pejabat yang adil. Bebas dari formalitas. Kami datang khusus untuk bertemu dengan pelindung yang sedang menjabat. Di manakah pelindung saat ini? Yang mulia kaisar wanita. Yang mulia penegak hukum. Dia sudah pergi. Hari ini Tuan penegak hukum datang ke Jianghai untuk menghadiri perjamuan percobaan gerbang langit. Membuka harta surgawi di Kaifeng. Namun pengumuman belum dimulai. Ada sedikit kejadian tak terduga. Jadi Tuan penegak hukum sudah pergi. Aneh, penegak hukum yang seharusnya mengadakan jamuan dan mengumumkan hasil. Kami adalah 5 besar dari daftar surgawi sebelumnya. Tapi tidak menerima berita apapun sebelumnya. Kami berusaha sekuat tenaga. Tapi bahkan tidak melihat sosok penegak hukum. Ini tidak masuk akal. Saya mengerti. Di antara kita 4 keluarga. Keluarga Yan yang kaya. Keluarga Ding memimpin pasukan. Keluarga Zhao mengumpulkan koneksi. Sementara keluarga Liu menguasai seluruh Tianmen. Sekarang saya yakin, semua ini adalah konspirasi Liu Ruoyan dan Jiang Xiaoling. Mereka menyamar sebagai penunjuk arah. Membuat tiruan dari perayaan Feng Shen. Untuk menghindari terungkap. Maka itulah sebabnya. Mereka mengundang beberapa dari kami dan para bangsawan Jianghai. Mereka melakukan semua ini. Hanya demi menduduki posisi tertinggi di daftar surga. Di dunia ini ternyata ada yang berani menyamar sebagai pembuat daftar. Pura-pura membuka daftar surga. Tianmen mengeluarkan pesan. Bahwa pembuat laporan memutuskan menunda pembukaan selama 7 hari. Daftar surga Feng Shen adalah tempat hukum surgawi. Dan semua makhluk hidup saling terkait. Bagaimana bisa menunda sembarangan? Pasti ada yang mendengar berita bahwa seseorang menyamar sebagai dirinya. Oleh karena itu, ia sangat marah. Jadi, ia memutuskan untuk menunda pengumuman. Kedua orang ini pergi kemana? Mungkin sudah kembali ke ibu kota. Baiklah, kalian segera ikut saya ke ibu kota. Pergi untuk menghadapi tiruan itu. Yang mulia ratu, kami dijebak oleh Liu Ruyan. Sekarang kami perlu pulang untuk menyesuaikan diri. Selain itu, kami juga harus melakukan serangan balik. Jadi, aku pergi. Yang mulia Kaisar Giok, kami bersedia pergi ke Beijing bersamamu. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku anjing pencuri itu mati di hadapanku. Baik, kau ikut aku ke Beijing. Adapun orang lain, biarkan apa yang terjadi hari ini terpendam dalam perutku. Aku tidak akan mengizinkan siapapun merusak wajah orang-orang yang terhormat. Itu adalah untuk kepentingan negara. Aku pasti akan menghancurkanmu sampai ke akar-akarnya.
Tian Shui Xingchun Fangzi menghadap kepada Tuan Pintu. Tuan Pintu, pertama-tama sesuai permintaan Anda. Kami telah menyiapkan hadiah pernikahan dan hadiah ulang tahun. Kami telah mengumpulkan anggota Pintu Tianmen yang bertanggung jawab untuk mengawasi urusan ini. Kami berani memohon kepada Anda untuk membatalkan pernikahan dengan keluarga Liu. Keluarga Liu berada di bawah kendali Qin An di ibu kota. Perintah Pintu Tianmen. Namun kejahatannya sangat banyak. Setiap kejahatan dicatat dalam berkas. Boleh saya tanyakan sekali lagi? Delapan. Liu Ruyan, kamu seorang anak haram. Berani sekali mencuri pedang roh Zukue. Apakah kamu tahu seberapa besar masalah yang kamu buat? Pedang roh Zukue ini. Ini adalah nyawa yang ditinggalkan oleh penjaga tanaman sebelumnya. Ini juga merupakan bukti bahwa keluarga Liu akan bangkit pesat. Sekarang kita hanya menunggu pelamar datang untuk menikahi kakakmu lebih awal. Keluarga kita akan segera naik status dan terbang tinggi. Tapi kakak pernah bilang sebelumnya, bahwa dia akan menikah dengan putra keluarga Wang dari ibu kota. Omong kosong. Liu Fangfei adalah milik Tian Bao dari Rugao. Bagaimana mungkin seorang gadis menikah dengan seorang bangsawan duniawi? Jangan berpikir hanya karena kamu seorang anak luar nikah. Merebut Zukue Injian. Kamu bisa merebut tunanganku. Ingat ini. Kamu sama seperti ibumu. Di mataku kamu hanya sekadar anak rendahan. Meskipun semua adalah anak rendahan. Tapi Ruyan tetap ada gunanya. Ruyan, bersihkan sedikit. Setelah ulang tahun kakekmu, kamu akan menikah dengan dirimu sendiri. Tidak bisa, aku sudah bertunangan. Tunangan saya akan datang melamar di acara ulang tahun kakek. Siapa yang memberi keberanian padamu untuk memutuskan pernikahanmu sendiri? Saya tidak peduli dia berasal dari mana, ayah. Saya sama sekali tidak mengizinkanmu bersamanya. Panggil orang. Mulai sekarang, kamu dilarang. Dilarang meninggalkan rumahmu. Dilarang berhubungan dengan anjing liar itu. Ayah, kamu tidak bisa seperti ini. Bisa terjadi masalah. Tenang saja. Tunanganmu yang liar itu akan kuurus untuk pergi. Teman. Silakan duduk. Ayo, cepat duduk. Ayah. Ini adalah Gio Putih Rui yang aku dan Zhang Fei berikan kepada Anda. Semoga Anda panjang umur. Dan segala sesuatu berjalan lancar setiap tahun. Bagus sekali. Selama Fang Fei bisa menikah dengan pria bersayap. Membuat keluarga Liu kami dikenal dan sukses. Aku pasti bisa bahagia setiap tahun. Pasti akan terjadi. Hahaha, Wang Jia Wang Xiangrong mengucapkan selamat ulang tahun di depan pintu. Liu Ruoyan di mana? Kenapa dia belum keluar untuk menyambut Wang Xiao? Liu Ruoyan mencuri komponen Zukue. Menetapkan pertunangan secara diam-diam. Melanggar hukum dan ditahan. Apa dia masih ingin Fang Fei menggantikannya menikah dengan Wang Xiao? Cepat panggil dia ke sini. Wang Jia Wang Xiaoru memberi ucapan selamat ulang tahun kepada Liu Laoyes. Baik-baik saja. Tuan, silakan lihat. Ini adalah ginseng salju berkualitas tinggi yang bernilai jutaan. Ini adalah hanbulei yang bernilai puluhan juta. Ini adalah koleksi yang bernilai lebih dari 1 miliar. Ilmu bela diri yang bagus. Haha, Xiangru sangat perhatian. Ini adalah hadiah ulang tahun dari keluarga Wang untuk Anda. Juga merupakan lamaran untuk Anda. Hari ini, saya akan melamar Miss Liu Ruyan dari keluarga Liu di hadapan para pejabat terhormat di ibu kota. Melamar. Anda layak. Jiang Haijiang datang untuk merayakan ulang tahun dan melamar. Xiang Jia Jiang Xiangru. Saya tidak pernah mendengar bahwa Nona Tuan Liu sudah bertunangan dengan Tuan Ciba Oren. Kau ini orang tidak dikenal. Masih ingin bersaing dengan Tuan Ciba Oren? Maaf. Saya melamar kepada Nona kedua Liu.